Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan dan teman bicara, serta menurut medium pembicaraannya. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya ragam bahasa di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sejarah. Yang ketiga, perbedaan demografi. Yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah yang hidup yang berbeda seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Faktor yang kedua yaitu sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat dan bahasa yang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Faktor yang ketiga, perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat, penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasi yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Berikutnya, jenis ragam bahasa berdasarkan media, berdasarkan cara pandang penutur, dan berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan media yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Terdapat beberapa perbedaan dalam ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Dalam ragam bahasa lisan, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung secara cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli cabai, kita cukup mengucapkan, "Bu, cabai sekilo, Bu, sekilo." Si tukang cabai pasti akan paham bahwa kita akan membeli cabai, karena konteksnya kita sedang berada di tempat penjualan cabai. Berbeda halnya dengan ragam bahasa tulis. Dalam ragam bahasa tulis, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Dan yang terakhir adalah kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Jenis ragam bahasa yang kedua berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek. Yang kedua, ragam resmi. Yang ketiga, ragam terpelajar. Dan yang terakhir adalah ragam tidak resmi. Pada ragam dialek, contohnya seperti Gua udah baca buku itu. gue udah baca buku itu. Pada ragam terpelajar, contohnya, apakah kamu sudah baca buku itu? Saya sudah membaca buku itu. Pada ragam resmi, apakah kamu sudah membaca buku itu? Saya sudah membaca buku itu. Pada ragam tidak resmi, contohnya seperti, apakah kamu sudah baca buku itu? Saya sudah membaca buku itu. Demikianlah penjelasan tentang ragam bahasa. Semoga dapat bermanfaat.